Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Priyanto Joko Mandito, mahasiswa PPG Guru Tertentu, periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, nomor induk mahasiswa 2520689. Pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di MTS Darul Ulum. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah semangat semuanya. Sebelum kita belajar, supaya nanti kegiatan kita belajar dengan lancar, kita minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan, Alif. Tidak ada kita doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lijami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma alhimni rusdi wa alhimni min sari nafsi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Salaman lilal ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hadir semuanya? Oke, untuk memastikan Bapak mau absen satu-satu dulu ya. Yang pertama, Alif, Hadir. Angga, Anissa, Chelsea, Dian, Yaya. Oke, alhamdulillah kita semua pada hari ini bisa
hadir semua. Artinya kita diberikan kenikmatan yang luar biasa. Nikmat apa? Nikmat sehat, nikmat kesempatan. Maka kita mari mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa bantu untuk membacakannya? Silakan, Ilma. Tujuan pembelajaran yaitu siswa memahami makna bersyukur dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk pribadi yang lebih positif dan tangguh. Oke, itu tujuan kita belajar pada hari ini. Makanya tadi awal kita mau belajar berdoa, kemudian mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah, itu bagian ucapan syukur kita. Kemudian sebelum kita lanjut kepada materi kita adalah bersyukur kunci sebagai meraih kebahagiaan, ya. Bersyukur adalah kunci meraih kebahagiaan. Sebelumnya kita ada kesepakatan dulu, kita belajar selama 1 jam tatap muka atau 1 jam pelajaran selama 40 menit. Jadi nanti ketika belajar, ada yang ingin bertanya ataupun menyampaikan pendapat, itu dipersilakan. Mau tanya, mau apa, silakan. Kemudian nanti kita dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Dan untuk mempersingkat waktu, ini sudah kita buat kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, paham kelompoknya? Nah, nanti setelah itu, setelah Bapak menyampaikan presentasi pelajaran atau materi, nanti kita ada namanya studi kasus video. Silahkan nanti setiap kelompok untuk mengamatinya dari video yang Bapak tayangkan tadi. Ya, setelah itu Bapak akan kasih waktu 10 menit, 5-10 menit untuk berdiskusi. Kemudian setelah itu kalian salah satu mempresentasikannya ke depan kelas masing-masing. Paham? Ada yang ditanyakan? Oke? Udah siap? Oke, kalau seperti itu supaya kita lebih rileks, kita ice breaking dulu ya. Oke, nanti kalau Bapak jempol, kalian bilang niat 1. Kalau kelingking bisa. Prestasi. Ingat, biar fokus. Belum ada yang fokus. Ulangi. Bisa. Ulangi. Bisa. Sekali lagi. Bisa. Oke, alhamdulillah. Apa Gus? Oke, jadi itu pembelajaran kita tentang bersyukur. Sekarang siapa yang mengerti tentang apa pengertian bersyukur? Silakan, yang bisa menyampaikan pendapat, silakan. Bersyukur adalah menerima apa adanya, baik maupun buruk yang diberikan kepada kita. Oke, jadi bersyukur itu menerima apa adanya. Terima kasih. Yang lain? Oke, silakan Firdaus. Syukur adalah mengamati atas yang diberikan oleh Tuhan tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain. Oke, baik. Ada lagi? Silakan. Bersyukur adalah menerima dan melihat atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, aplaus untuk kesemuanya. Artinya apa? Pada dasarnya berkaitan dengan syukur ini kita sudah merasakan dan mengerti. Tapi kita pilih memperdalam lagi apa sih makna yang bersyukur. Di sini dijelaskan bersyukur adalah sikap menerima dengan ikhlas segala nikmat dan karunia dari Tuhan baik dalam kondisi apapun. Jadi kita sebagai umat Islam itu menerima apapun kondisinya kita harus ikhlas. Karena itu membuktikan bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang beriman, manusia yang beragama. Maka kita wajib bersyukur. Kemudian dalam bersyukur itu ada bentuk-bentuknya, caranya ya. Bentuk-bentuk bersyukur yang pertama adalah bersyukur dengan
Hati. Yang kedua, ucapan. Yang ketiga, oke. Apa itu bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati adalah bagaimana kita menyadari sebagai manusia, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang keterima ini adalah karena Allah Ta'ala. Ya. Jadi yang kita terima saat ini, saya menjadi orang miskin, orang tua saya seperti ini, saya jadi orang yang disayang, itu karena rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus ikhlas, dan di situ kita bisa merasakan bahwa dengan hati kita akan merasa bahagia. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan ucapan. Tadi udah sama-sama kita lakukan. Kita berdoa, itu bagian dari ikhtiar kita bersyukur dengan ucapan. Kalau kita umat Islam ya berdoa, mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih dengan orang lain, berterima kasih dengan Tuhan yang telah memberikan rahmat kepada kita. Kemudian bersyukur yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan. Bagaimana contohnya? Contohnya menolong orang lain yang membutuhkan. Misal kalau kita belajar, ya, teman kita tidak punya pena, ya kita pinjami. Itu sudah membantu. Ya. Kemudian temannya ada jatuh, lihat, ketemu, ya kita bantu. Yang sakit, kita bantu atau kita tolong. Kemudian menggunakan waktu dengan produktif. Bagaimana kalau kita sebagai pelajar menggunakan waktu yang produktif? Belajar dengan tekun. Waktu belajar ya belajar. Waktu bermain kita bermain. Itu. Kemudian yang tiga, menjaga kesehatan tubuh. Gimana caranya? Ya kita jaga kesehatan kita. Kalau kita belajar, ada waktunya bermain, ada waktunya tidur, ada waktunya istirahat. Ya, jangan sampai kita asik main game, main HP malam-malam. Jadi kesehatan kita nggak fit. Akhirnya kita tidur kemalaman, akhirnya bangun kesiangan. Kita sampai sekolah ngapain? Nggak semangat, ngantuk, ketiduran. Jadi kita sendiri nggak menjaga. Jadi kita kalau bersyukur itu harus menjaga kesehatan kita, kesehatan tubuh kita. Karena kita seperti ini karena nikmat Allah yang berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, tidak menyia-nyiakan rezeki dan sumber daya yang dimiliki. Apa yang kita rasakan saat ini itu tidak semua orang yang memiliki. Banyak di luar sana itu jauh lebih kekurangan dari kita. Ya, ada yang tidak bisa bersekolah. Ya, kita alhamdulillah kalian bisa bersekolah. Terlebih lagi kalian di sini rata-rata diberikan fasilitas yang baik oleh orang tuanya. Jadi kita jangan menyia-nyiakan itu dari orang tua, dari kita sendiri. Kita lengkap fisik kita, pikiran kita, ya kita bisa kegiatan apa saja yang ada di sekolah. Itu merupakan rahmat tersendiri bagi kita. Makanya itu bentuk rasa syukur kita. Kalau belajar aktif, memanfaatkan waktu, itu cara kita bersyukur. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh-contoh bersyukur, ya. Tuh ada, kalau teman jatuh ya ditolong. Kemudian belajar dengan serius, tekun. Kemudian menjaga kesehatan. Nah, jangan sampai ada yang merokok. Ya, kesehatan kita jaga. Kemudian jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Lanjut, apa manfaatnya? Setelah kita tahu itu apa bersyukur, kemudian tahu bentuk-bentuknya, apa manfaatnya kalau kita bersyukur? Yang pertama adalah meningkatkan kebahagiaan. Kalau orang bersyukur itu pasti bahagia, nyaman, ya, keluarganya seneng, ya. Jadi kalau kita bersyukur pasti keluarganya harmonis, hati kita senang. Kemudian menjaga kesehatan mental. Nah, ini tidak punya penyakit iri hati. Kalau kita bersyukur. Misal teman saya dikasih uang jajan 5.000, saya 2.000, ya alhamdulillah. Karena itu memang rezeki kita. Kemudian meningkatkan hubungan sosial. Nah, ini bertemanan menjadi baik dengan temannya, dengan saudaranya, hubungannya jadi baik. Ya, tidak ada timbul iri
dengki. Itulah 3 manfaat bersyukur. Oke? Ada yang ditanyakan? Tidak? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya, tadi kan kita sudah bagi kelompok. Ini akan Bapak setelkan video, silahkan disimak, dan nanti setiap masing-masing kelompok itu mempresentasikannya di depan kelas. Oke, sudah? Alhamdulillah, ini video yang kalian saksikan. Sekarang silahkan kalian diskusikan bersama kelompok yang tadi sudah kita bagi. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian silahkan dipresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Silakan. Ini siapa yang mau ke depan dulu? Acak. Oke, supaya adil kita undi aja. Silakan dibuat nomor. Nanti yang dapat nomor 1 dia nomor 1, dapat nomor 2 dia nomor 2. Silakan. Sini digulung, sini ke depan. Sudah? Sudah? Oke. Nah, ini Bapak Kocok, silakan sekarang ke depan perwakilannya ngambil 1. Nanti yang nomor urut 1 berarti ke depan. Oke. Sudah? 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 Ya. Oke, yang nomor 1 kelompok mana? Silakan ke depan. Siapa yang mau ke depan? Pari, silakan Pari. Untuk menyampaikan hasil diskusinya dari video yang ditonton tadi. Tolong sambil didengarkan supaya nanti kita dapat mengambil kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berdasarkan hasil diskusi dari video yang telah ditanyakan. Kalau kita menjadi orang kaya, jangan sombong karena kebahagiaan tidak ditentukan oleh harta dan syukurlah apa adanya yang telah ditakdirkan Allah dengan ikhlas. Oke, sudah? Aplaus. Ya, jadi kalau jadi orang kaya itu jangan sombong, ya, karena kebahagiaan tidak ditentukan dengan kekayaan, tapi bagaimana kita mensyukuri akan nikmat yang kita diberikan kepada kita. Oke, sekarang kelompok mana lagi yang dapat nomor undian nomor 2? Silakan. Ya, silakan sambil disimak supaya kita bisa menyimpulkan pelajarannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari video yang tadi. Kalau kita menjadi orang jangan sombong, karena kalau kita sombong maka kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Dan jadilah orang yang pandai bersyukur walaupun kita dalam kekurangan, karena kebahagiaan tidak diukur dengan banyaknya harta. Oke, terima kasih. Aplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari 2 tadi, alhamdulillah ada perbedaan yang diambil. Yang pertama, kalau jadi orang kaya jangan sombong, ya kan? Nah, karena kebahagiaan itu tidak ditentukan dengan kekayaan, tapi bagaimana cara kita bersyukur. Yang kelompok 1 tadi menyampaikan bahwa kita harus menerima kondisi walaupun kita dalam keadaan sederhana, ya. Jadi dari presentasi kawan-kawan kalian tadi, kelompok tadi, silahkan sekarang kalian simpulkan dari materi yang awal tadi Bapak sampaikan sampai dengan presentasi yang teman-teman sampaikan juga tadi, yang kalian dengar. Silakan kemudian nanti kalian simpulkan dan baru kita simpulkan secara bersama-sama materi tentang yang kita pelajari hari ini. Waktunya tidak lama ya. Oke, sambil diminta siapa yang jadi wakil di kelompoknya nanti untuk menyampaikan kesimpulan. Oke, kelompok sini siapa? Oke, yo, ya. Sudah disimpulkan? Oke, kalau sudah, sekarang di akhir sesi ini kita akan menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari tentang bersyukur, kunci mencapai kebahagiaan. Kalau tadi itu sudah 2 kelompok yang menyampaikan presentasi tentang hasil diskusi. Sekarang silahkan kelompok yang lain yang belum ke depan. Sini. Silakan, Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya mewakili kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari video yang telah Hasil kesimpulan ya, bukan diskusi. Simpulan. Janganlah suka merendahkan dan meremehkan orang lain.
kita menyadari bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna. Pasti kita memiliki kelemahan dan kita juga tidak boleh mengeluh dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan teruslah berusaha sekuat tenaga dan tidak mudah putus asa. Tugas kita sebagai manusia harus berusaha dan berdoa. Yakinlah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita selagi kita mau berusaha. Oke, aplaus. Ya, jadi orang itu jangan mudah mengeluh. Harus selalu berusaha, harus berikhtiar, menerima ikhlas apa adanya, maka kita akan menjadi orang yang tangguh. Oke, kalau satu lagi yang belum, silakan Ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan kesimpulan dari diskusi kami bersama tadi setelah menyaksikan film pendek yang berjudul Aku Harus Berubah. Jadi kesimpulannya adalah jadilah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah kepada hambanya. Apabila kita selalu bersyukur, maka dalam diri kita akan selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan kita terhindar dari sikap putus asa, sikap angkuh, dan rasa kita yang paling baik. Dan akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik dan berakhlakul karimah dan dalam kehidupan sosial kita akan ditemani oleh banyak orang. Oke, sudah? Makasih. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Jadi, pada dasarnya Bapak meyakini, ya, kita semua sudah mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan pada kali ini dapat kita simpulkan pelajarannya bahwa bersyukur adalah kunci mencapai kebahagiaan. Karena dengan bersyukur maka kita akan terhindar dari sifat sombong, angkuh, dan ria atau menyepelekan orang lain. Ya, satu. Kemudian dengan bersyukur kita akan terlihat bahagia. Dan yang kedua, kekayaan tidak menjamin akan kebahagiaan. Dan ketika kita bisa menerima ikhlas dengan kondisi apapun, maka insya Allah kita menjadi orang yang berguna, memiliki akhlak yang mulia, berakhlakul karimah. Jadi kalau kita semua ini sebagai pelajar, apalagi sebagai umat Islam, selayaknya lah kita bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Tadi udah Bapak jelaskan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, orang yang tangguh, maka kita wajib bersyukur. Karena bersyukur itu adalah kunci dari kebahagiaan. Karena itu tadi, kalau kita tidak bersyukur, maka kita akan menjadi orang yang sombong atau menjadi kufur nikmat. Oke, mungkin hari ini sampai di sini pembelajaran kita. Dan Bapak berharap dengan kita belajar bersyukur kunci meraih kebahagiaan, anak-anak semua, kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ketika nanti di rumah, ucapkanlah terima kasih kepada orang tua yang telah membimbing kita, mengasuh kita, sebagai wujud rasa syukur kita kepada mereka. Ya, jadi mungkin dan di sini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.